Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Galang Febrianto. NIM saya adalah 1906111774. Saya adalah mahasiswa jurusan Agroteknologi Universitas Riau. Pada video kali ini, saya akan melakukan suatu kegiatan praktikum mata kuliah Fisiologi Tumbuhan dengan judul kegiatan yaitu Nutrisi Tanaman. Pertumbuhan tanaman tidak hanya dikontrol oleh faktor dalam ataupun internal, tetapi juga oleh faktor luar yaitu faktor eksternal. Salah satu faktor eksternal tersebut adalah unsur hara esensial. Unsur hara esensial adalah unsur yang diperlukan bagi pertumbuhan tanaman. Apabila unsur hara esensial tersebut tidak tersedia bagi tanaman, maka tanaman akan menunjukkan gejala kekurangan unsur tersebut dan pertumbuhan tanaman akan terganggu. Adapun alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam praktikum nutrisi tanaman kali ini yaitu polybag sebanyak 4 buah ukuran 10 kilo, benih tanaman jagung, benang dan penggaris yang akan kita gunakan untuk mengukur, kertas dan pena yang akan kita gunakan untuk membuat sampel dan mencatat pengamatan nantinya, botol sebagai wadah pupuk nanti, ember sebagai tempat untuk pengadukan pupuk, pelarutan maksudnya, lalu ada air, dan juga pupuk kimia antara lain yaitu 10 gram pupuk nitrogen ataupun pupuk urea, 10 gram pupuk nitrogen ataupun urea ditambah dengan pupuk TSP, 10 gram pupuk nitrogen ditambah pupuk TSP ditambah pupuk KCl, dan 10 gram pupuk NPK Mutiara. Ini adalah tanah yang akan kita gunakan dalam melakukan penanaman jagung ini. Langkah pertama adalah kita akan mengisi keempat polybag dengan tanah ini hingga penuh. Ya, seperti ini sudah cukup ya. Ini adalah keempat polybag yang sudah kita isi penuh dengan tanah. Selanjutnya adalah kita akan membuat lubang tanam di bagian tengah dari polybag ini dengan menggunakan jari telunjuk kita. Lubang tanam kita buat dengan kedalaman kurang lebih 3-5 cm. Langkah selanjutnya adalah kita akan memasukkan benih jagung ke dalam masing-masing lubang tanam. Tiap-tiap lubang tanam diisi dengan 2 butir benih jagung. Setelah terisi dengan benih jagung, selanjutnya kita akan menutup lubang tanam dengan tanah tipis dan tidak dipadatkan. Setelah itu, siram benih jagung yang sudah ditanam tadi dengan air secukupnya.
Letakkan benih jagung yang sudah ditanam tadi di tempat yang terkena cukup cahaya matahari dan kita biarkan hingga tumbuh selama 2 minggu. Ini adalah kondisi tanaman jagung setelah tumbuh selama waktu 2 minggu. Selanjutnya kita akan memberikan perlakuan pupuk kepada tanaman ini. Pertama kita masukkan 2 liter air. Pertama yang akan kita larutkan adalah pupuk N. Kita masukkan 10 gram ke dalam air 2 liter. Lalu kita aduk-aduk hingga rata, hingga pupuknya larut semua. Jika sudah seperti ini, kita masukkan ke tempat. Selanjutnya pupuk campuran antara pupuk N dan pupuk TSP. Kita masukkan sama 2 liter. Lalu kita masukkan 10 gram pupuk N dan pupuk TSP. Lalu kita aduk-aduk seperti tadi hingga butiran-butiran pupuknya larut semua di dalam air. Jika sudah, kita pindahkan ke tempat. Selanjutnya kita akan melarutkan pupuk campuran N, TSP dan KCL. Caranya sama seperti tadi. Kita masukkan terlebih dahulu 2 liter air. Lalu kita masukkan pupuknya campuran N, TSP dan KCL. Lalu kita aduk-aduk seperti tadi hingga semua pupuknya larut. Jika sudah larut, kita pindahkan ke tempat. Oke, selanjutnya kita akan melarutkan pupuk NPK Mutiara. Caranya sama, kita masukkan terlebih dahulu 2 liter air. Lalu kita masukkan pupuk NPK Mutiaranya. Lalu kita aduk seperti tadi hingga larut semuanya. Dan jika sudah larut, kita pindahkan ke tempat. Sebelum memberikan pupuk, kita harus memberikan label atau label kepada keempat pupuk ini dengan perlakuannya masing-masing. Seperti ini. Kita tempelkan kepada keempat polybag ini sebagai sampel ataupun tanda nantinya pupuk apa yang dipakai di masing-masing polybag ini. Selanjutnya kita tempelkan label tadi ke masing-masing polybag. Seperti ini contohnya. Ya, seperti ini hasilnya setelah kita tempelin label. Setelah kita melarutkan pupuk tadi masing-masing sebanyak 2 liter, selanjutnya pupuk-pupuk tadi akan kita aplikasikan pada masing-masing tanaman jagung secara bertahap dengan menggunakan 1 cup aqua gelas setiap kali pengaplikasiannya. Jadi pengaplikasiannya itu tidak secara langsung ya teman-teman, tapi secara bertahap dengan 1 aqua gelas. Ini adalah pupuk N. Kita aplikasikan pada tanaman dengan sampel label pupuk N. Seperti itu. Lalu ini larutan pupuk N dan TSP
Sebanyak 1 cup aqua gelas juga kita siramkan pada tanaman jagung. Lalu ini 1 cup aqua gelas juga larutan pupuk N, TSP dan KCL. Kita aplikasikan pada tanaman jagung sebanyak 1 cup saja. Dan ini adalah larutan pupuk NPK Mutiara. Sebanyak 1 cup aqua gelas juga kita aplikasikan. Jadi pupuk-pupuk yang sudah kita larutkan sebanyak 2 liter tadi akan kita aplikasikan secara bertahap seperti tadi hingga pupuk-pupuk tadi habis. Ini adalah kondisi tanaman jagung setelah 1 minggu dari waktu pemupukan. Selanjutnya kita akan melakukan pengamatan dengan indikator antara lain yaitu jumlah daun, tinggi tanaman, diameter batang, dan gejala kekurangan yang ditampakkan oleh tanaman-tanaman ini. Baiklah, langsung saja kita mulai dari tanaman yang pertama yaitu tanaman yang diberi perlakuan pupuk N saja. Pertama kita hitung jumlah daunnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 daun. Selanjutnya kita akan mengukur tinggi tanaman dengan menggunakan benang saja untuk mempermudah pengukuran. Caranya seperti ini. Benangnya kita letakkan paling dasar dekat tanah, lalu kita tarik, kita tandai di mana ketinggian maksimum dari tanamannya. Seperti ini. Setelah ini kita ukur ini dengan menggunakan alat ukur seperti penggaris, lalu kita pindahkan ke tabel hasil pengamatan. Selanjutnya yaitu mengukur diameter batang menggunakan benang juga sama seperti tadi. Kita lilitkan ke batangnya seperti ini, lalu kita tandai seperti ini. Lalu kita ukur dengan alat ukur dan kita pindahkan ke tabel pengamatan. Adapun gejala kekurangan dari tanamannya kita amati dengan melihat secara fisik, secara visual seperti ini. Daunnya mengkeriting, lalu tepi daun juga tampak seperti ini. Tepi daun tampak ke kuning-kuningan. Ya, seperti itu. Selanjutnya tanaman kedua dengan perlakuan pupuk N dan TSP. Kita ukur sama seperti tadi. Pertama kita ukur jumlah daunnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 daun. Lalu kita ukur ketinggiannya dengan menggunakan benang juga sama seperti tadi. Kita tarik ini ke bawah seperti ini. Tinggi maksimum seperti ini. Setelah didapatkan hasil, kita ukur dengan menggunakan penggaris, lalu kita pindahkan ke tabel. Lalu kita ukur diameter batangnya sama seperti tadi menggunakan benang, kita lilitkan. Setelah ini kita tandai, kita tarik, kita ukur dengan menggunakan penggaris, lalu kita pindahkan ke tabel. Selanjutnya kita amati gejala-gejala kekurangan dari tanaman kedua ini. Selanjutnya kita akan melakukan pengamatan pada tanaman ketiga dengan perlakuan pupuk N, TSP, dan KCL. Sama kita hitung jumlah daunnya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 daun. Selanjutnya kita ukur ketinggiannya dengan menggunakan benang sama seperti tadi. Kita tarik benang dari awal batang sampai ke tinggi maksimumnya. Begini. Lalu kita ukur dengan menggunakan alat ukur dan kita pindahkan ke tabel.
Selanjutnya diameter batang, kita lilitkan benangnya seperti ini. Lalu kita ukur dengan alat ukur yang kita pindahkan ke tabel. Selanjutnya kita akan mengukur tanaman terakhir dengan perlakuan pupuk NPK Mutiara. Langkah awal kita hitung jumlah daunnya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada 6 daun juga. Selanjutnya kita akan mengukur ketinggiannya dengan menggunakan benang sama seperti tadi. Kita tarik dari pangkal batang sampai ke ketinggian maksimumnya. Seperti ini. Lalu kita ukur dengan menggunakan alat pengukur dan kita pindahkan ke tabel. Kita ukur diameter batangnya dengan menggunakan ini. Dapat kita ukur dengan menggunakan alat ukur dan kita pindahkan ke tabel hasil. Selanjutnya kita amati gejala kekurangan dari tanaman ini. Berdasarkan kegiatan praktikum ini, dapat kita lihat bahwa tanaman yang hanya diberikan perlakuan pupuk N saja mengalami defisiensi ataupun gejala yang paling parah ataupun paling terlihat. Ditunjukkan dengan tanamannya paling kerdil di antara yang lainnya. Daunnya mengkeriting, serta daunnya berwarna hijau tetapi pucat. Menurut Dewanto, pada jurnal Zootek pada tahun 2013, defisiensi adalah gejala kekurangan nutrisi ataupun bahan material yang diperlukan tanaman untuk melangsungkan kehidupannya. Menurut Harjadi dalam buku Ilmu Kimia Analitik Dasar pada tahun 1997, ketersediaan unsur M bagi tanaman dapat membantu proses pembentukan klorofil dan dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman. Nitrogen sangat diperlukan dalam pembentukan bagian-bagian vegetatif tanaman seperti akar, batang, dan daun. Menurut Sarif dalam buku Ilmu Tanah Pertanian pada tahun 1985, fosfor merupakan bagian dari inti sel atau bagian yang berperan penting dalam proses pembelahan sel serta perkembangan jaringan meristem. Fosfor dapat merangsang pertumbuhan akar dan merangsang pertumbuhan tanaman. Gejala kekurangan unsur P ini antara lain yaitu tanaman menjadi kerdil atau pertumbuhannya lambat dan daun tampak hijau namun terlihat pucat dan lemas. Sedangkan kekurangan unsur kalium dapat menyebabkan sistem translokasi yang lemah, memperlambat pembentukan pati, pembukaan stomata, dan perkembangan akar, serta dapat menyebabkan hilangnya permeabilitas sel. Berdasarkan kegiatan praktikum kali ini, dapat kita lihat dan dapat kita tentukan bahwa tanaman yang paling baik pertumbuhannya adalah tanaman yang diberikan perlakuan pupuk NPK Mutiara. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Violita dalam jurnal Hutan Lestari pada tahun 2017. Yang dimana pupuk NPK Mutiara merupakan pupuk majemuk yang memiliki kandungan unsur nitrogen sebesar 16%, fosfor 16%, dan unsur kalium sebesar 16%. Dan apabila diberikan dengan dosis yang tepat, maka pernutrisi dari tanaman akan tercukupi dan tanaman dapat tumbuh dengan baik. Sesuai kegiatan praktikum yang saya lakukan kali ini, maka dapat saya simpulkan bahwa tanaman yang paling buruk pertumbuhannya adalah tanaman yang hanya diberikan unsur N saja. Sedangkan yang paling bagus ataupun paling baik adalah tanaman yang diberikan perlakuan pupuk NPK Mutiara. Dan dapat saya simpulkan juga bahwa tanaman yang mengalami kekerdilan, pertumbuhan lambat, daunnya hijau namun pucat, itu disebabkan oleh kekurangan unsur fosfor dan unsur kalium.
Dari itu semua, maka dapat kita ambil persepsi bahwa nutrisi tanaman itu sangat diperlukan bagi pertumbuhan tanaman agar tanaman dapat tumbuh dengan baik dan nantinya dapat menghasilkan produksi yang optimum. Baiklah teman-teman, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya lakukan dalam video kali ini dan dalam kegiatan praktikum kali ini. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dan saya ucapkan maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Sesungguhnya kritik, saran, dan masukan itu sangat diperlukan dalam video ini agar saya dapat melakukannya dengan lebih baik di kegiatan praktikum selanjutnya. Saya Galang Febrianto dan saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.